Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan al-muslimin rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permintaan salah satu saudara kita tentang bagaimana cara agar bisa membaca kitab dengan lancar. Baiklah, teman-teman sekalian, simak video ini dengan lengkap dan jangan skip agar tidak salah paham atau tidak terlewatkan tips-tipsnya gitu. Baiklah, yang pertama, untuk bisa membaca kitab dengan lancar itu yang pertama kali yang harus kita siapkan adalah pengetahuan tentang ilmu alat. Ilmu alatnya apa saja? Ilmu alatnya kalau untuk kitab-kitab pembacaan kitab-kitab yang susunan bahasanya itu belum sulit, artinya tingkatnya masih dasaran gitu ya, seperti kitab Safinatul Najah atau bahkan Safinatul Najah sih ada sebagian kalimat yang sulit, tapi pokoknya secara umum Safinatul Najah itu cukup mudah. Kemudian apa saja? Yang pertama adalah ilmu nahwu, yaitu tepatnya kitab dasarannya. Kitab dasarannya itu salah satunya adalah kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Nah, semua teman-teman pasti sudah tahu kitab Al-Ajurrumiyah, atau kitab lain seperti Sulamul Mubtadiin, karya karangan guru kami ya, Al-Ustadz Hasan Al-Hari. Oke, kemudian yang kedua adalah ilmu shorof. Di ilmu alat itu mencakup dua, ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ilmu shorofnya juga cukup dengan tasrifan saja, amtilah tasrifiyah, itu artinya kita cukup hafal nasoro yang suruh nasro, nasoro seperti itu sampai akhir. Ini kita cukup menghafal amtilah tasrifiyah, tidak perlu hafal i'lal ataupun qawaidnya seperti apa. Itu untuk tingkatan dasar sudah cukup dua itu. Nah, kemudian yang kedua adalah penguasaan kosakata. Jadi setelah kita di samping kita memerlukan ilmu nahwu dan shorof, kita juga memerlukan mufradat atau kosakata. Karena kenapa? Sebagian guru-guru kita itu beliau mengibaratkan mufradat itu seperti bensin ya. Jadi sejauh mana sepeda motor mampu berjalan atau menempuh jarak sejauh mana sepeda motor itu ditentukan oleh sebanyak apa bensin yang ada di dalam sepeda motor tersebut. Nah, misalkan bensinnya cuma 10.000 ya berarti jaraknya cuma sekian. Kalau isinya full tank berarti jaraknya sekian. Artinya apa? Semakin banyak mufradat kita, punya kita mufradat 1.000, berarti kan jangkauan kita cukup luas. Kalau mufradat kita itu 2.000, maka semakin jauh juga kita mampu membaca kitab seperti itu. Nah, jadi ibaratnya sepeda motor itu adalah ilmu alat, nahwu dan sorofnya. Bensinnya itu adalah mufradat. Maka keduanya juga harus seimbang. Motornya bagus tapi bensinnya kosong, ya tidak bisa berjalan. Misalnya motornya fiction ataupun motor-motor yang lain gitu kan. Motornya bagus tapi bensinnya cuma 5.000, ya jarak tempuhnya otomatis juga sangat terbatas kan. Begitu juga ilmu nahwunya, misalkan sudah belajar sampai Alfiyah Ibnu Malik misalkan ya, tapi mufradatnya cuman punya 100 mufradat, ya otomatis bisa saja kalah dengan orang yang belajarnya kitab Jurmiyah tapi mufradatnya sudah 1.000 gitu kan. Jadi sama dengan, pokoknya kita bandingkan sepeda motor itu, meskipun sepeda motor itu bagus tapi bensinnya cuma sedikit maka jarak tempuhnya juga akan pendek. Tapi meskipun motornya standar tapi bensinnya full tank itu, maka jarak tempuhnya akan jauh. Oke, itu. Lalu bagaimana sih caranya biar kita itu punya banyak mufradat, banyak kosakata? Itu kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi dan sebagian teman-teman yang pernah saya tanyai atau yang pernah saya temui, itu salah satunya adalah dengan cara menghafal mufradat.
Kalau praktek dari teman saya itu sekaligus guru saya, teman saya sekaligus guru saya itu beliau kalau menghafal kosakata itu setiap setelah sholat, jadi setiap ba'da sholat itu menghafal 3 kosakata. Bahkan setelah zuhur itu dia menghafal, kita menghafal apa itu makna naum, apa makna akal, apa makna dari toharoh, nah seperti itu. Jadi setiap sholat itu 3 kosakata dan itu dilakukan rutin. Maka semakin hari kosakata akan semakin banyak. Nah kemudian yang kedua, cara kedua, dan itu cara saya pribadi ya, saya itu lebih cenderung kepada cara ini, yaitu dengan langsung mempraktekkan ke kitab. Artinya apa? Kita buka kitabnya, kita baca kitab itu. Yang mana yang kita tidak tahu itu kita cari di kamus. Tidak tahunya banyak, buka kamusnya juga banyak. Seperti itu. Jadi saya seperti itu kalau metode saya. Makanya saya itu kalau belajar itu mesti di samping saya itu ada kamus seperti ini. Kamus Al-Munawwir ini salah satunya. Kamus Al-Munawwir. Pokoknya di samping kita itu harus ada kamus. Itu kalau saya pribadi. Jadi buka kitab, baca kitab itu samping saya ada kamus. Jadi kalau tidak tahu maknanya langsung buka, tidak tahu langsung buka. Dan itu kalau bagi saya itu sangat lengket lah, lumayan lengket. Jadi sekaligus ditulis maknanya itu di kitab. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang ketiga itu adalah dengan cara sering-sering mengikuti pengajian sampingan. Biasanya kan kita di pondok-pondok pesantren itu ada pengajian-pengajian setelah ba'da sholat maghrib ataupun ba'da sholat zuhur. Nah, setelah maghrib biasanya itu Minah Husaniyah atau Kasyifatus Saja atau Safinatun Najah dan kitab-kitab lain. Pokoknya kitab sampingan. Jadi kita sering ikut pengajian kitab sampingan. Karena kenapa? Karena mufradat itu dalam satu kitab bisa berulang berkali-kali. Nah, karena kita sering ngaji, maka otomatis kita akan sering mendengar. Nah, sehingga kita akan hafal dengan mufradat itu, makna mufradat itu. Jadi itu 3 cara untuk agar bisa memiliki kosakata yang banyak. 1 dengan menghafal, ditulis di buku saku ukuran kecil, kemudian tulis 3 mufradat setiap setelah sholat dihafal. Kemudian yang kedua dengan langsung praktek, buka kitab yang mana tidak tahu maknanya langsung dicari di kamus. Kemudian yang ketiga sering-sering ikut pengajian sampingan. Nah, maka kalau semakin kita mempraktekkan, maka semakin lama itu akan semakin banyak kosakata yang kita kuasai. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah tahapan ketiga ya. Tahapan ketiga untuk bisa membaca kitab dengan lancar itu adalah dengan sering-sering berinteraksi dengan kitab. Ya, karena seperti ini. Kalau kita tadi ibaratkan ilmunah musorob itu adalah sepeda motor, kemudian bensinnya itu adalah mufrodat, maka tinggal kurang 1 kan, yaitu bagaimana caranya kita agar bisa memainkan sepeda motor ini, begitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita harus sering-sering memainkan sepeda motor itu kan, sering-sering berinteraksi dengan sepeda motor itu. Orang baru belajar sepeda motor kan ya, awalnya jarak berapa meter aja itu susahnya minta ampun. Kenapa? Susah menjaga keseimbangan, begitu kan, karena baru belajar. Tapi memang itu harus diproses, harus dilakukan. Awalnya sulit, tapi lama-lama dia akan mampu menempuh jarak yang jauh. Bahkan itu dia santai saja, begitu kan. Bahkan ada sebagian orang itu yang bisa sepeda motor itu bisa diangkat gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka sudah terlalu akrab, terlalu sering menggunakan sepeda motor sehingga mereka bisa mengangkat sepeda motor seperti itu kan. Nah, kita begitu juga kalau kita terapkan dalam pembacaan kitab kuning. Kita kalau sudah punya alat, nahwu sorob sudah punya, kemudian mufrodat sudah punya, maka kita tinggal sering-sering mempraktekkan ke dalam kitab, sering-sering berinteraksi dengan kitab, sering-sering membaca kitab. Nah, kalau kita sudah sering melakukan membaca kitab, maka lama-kelamaan itu akan bisa dengan sendirinya. Nah, makanya kata guru-guru kita itu orang bisa itu ala biasa, bisa ala biasa.
bisa baca kitab karena dia terbiasa membaca kitab. Orang bisa membawa sepeda motor karena dia sudah terbiasa membawa sepeda motor. Semakin ahli semakin sering dia bawa sepeda motor, akan semakin ahli dia memainkan sepeda motor. Segitu juga kalau orang sering membaca kitab, maka akan semakin sering dia semakin lancar dia membaca kitab, seperti itu. Sepertinya cukup itu saja sih untuk tips agar bisa membaca kitab kuning dengan lancar. Baiklah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa membantu proses perjuangan teman-teman sekalian. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Karena perjuangan itu pasti sulit gitu kan. Prosesnya dinikmati, serahkan hasilnya kepada Allah. Karena kewajiban kita itu hanya berusaha untuk paham gitu ya, untuk bisa. Sisanya itu yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berusaha sebaik mungkin dan tawakal kepada Allah. Tidak ada perjuangan yang mudah, proses itu tidak ada yang mudah. Sampean bisa buktikan bahwa perjuangan itu tidak ada yang manis. Buktikan dengan air keringat. Coba air keringat itu sampean cicipi, itu rasanya masin kan. Artinya apa? Memang perjuangan itu tidak ada yang manis. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.